Nah oke guys, di video kali ini kita dapat motor Honda Scoopy Donut ya. Dengan kendalanya di tarikan awal itu ada berbed ya saat digas. Nah, dan di sini muncul kedipan 8 kali ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah itu tandanya bermasalah di bagian sensor TP ya. Nah kita hitung lagi. Nah 5 6 7 8 itu kedipan cepat ya. Itu bermasalah di bagian sensor TP ya. Nah, bisa jadi dari throttle body yang kotor ataupun kabel yang putus ya. Kemudian kita coba hidupkan nih, suara mesinnya kita dengarkan ya. Saat mesin hidup nih, dalam kondisi hidup, kita engine on starter ya. Kemudian kita belayer. Di sini motornya ada berebet-berebet ya. Kita dengarkan saja. Dan ketika kita tarik gas itu malah mati ya. Mati-matian nih motornya tuh. Mati ketika kita gas, mati, digas lagi, mati lagi ya. Starter lagi, mati lagi, di starter mati lagi, terus gitu ya, berbed. Parah pokoknya, seperti BBM tidak naik ataupun tidak normal ya. Nah kemudian kita tahan ya gas RPM-nya. Tuh baru mau belayer ya gas. Kalau misalkan diajak jalan itu mati-matian ya, berbed udah mah mati-matian, pusing lah karena sirahna ge euy. Susah pokoknya ini mah, gak responsif. Langsung sajalah kita eksekutor di bagian tekanan full pumpnya. Kita cek dulu ya, itu ada berapa PSI. Nah dan untuk tekanan full pump itu normal ya, berada di 40 PSI, itu sangat normal ya. Nah kemudian langsung sajalah kita cek di bagian throttle bodinya, kita lepaskan ya. Untuk baut 10 manifold intake kita lepaskan menggunakan kunci 10T. Nah dua-duanya ya. Kemudian injektor kita lepaskan ya, sama briket penahan selang injektor kita lepaskan sama menggunakan kunci 10T. Nah soketnya kita lepaskan ya, soket injektornya cabut dulu. Nah setelah itu kita lepaskan apa ya, kita lepaskan baut throttle bodinya yang mur 10. Nah jangan lupa guys, sambil uduh dulu ya biar mantap pokoknya. Nah kemudian penahan briket tali gas kita lepaskan dulu ya menggunakan kunci 10T. Nah setelah terlepas kita angkat throttle bodinya ya, angkat perlahan sampai terlepas. Nah, terus buka ya sampai terlepas. Nah kemudian untuk soket TP dan juga EICP nya kita lepaskan ya, kedua-duanya. Nah ada agak keras sedikit tuh di bagian soket TP ya. Kemudian sediain untuk kunci ring pas yang 12. Kemudian lepaskan untuk tali gasnya ya. Nah sudah terlepas, jangan lupa tutupi dulu untuk lubang intake-nya, takut ada berit asup ke jero ya. Kemudian kita sediain kunci T25 ya, kunci bintang T25 khusus. Kalau misalkan membuka baut sensor EICP itu harus menggunakan kuncinya yang bagus ya, jangan yang abal-abal. Kalau misalkan yang abal-abal nantinya bisa selek ya, bisa dol. Nah perhatikan ada plunger dan juga per ya di bagian EICP. Dan untuk sensor TP tidak usah dilepaskan ya, karena itu elektronik dan gak akan pernah kotor ya. Nah kemudian lepaskan untuk throttle bodinya. Nah menggunakan kunci 8T ya. Untuk cara membuka ataupun melepas baut throttle body itu sudah ada di video sebelumnya ya, untuk teknik cara pelepasannya. Nah untuk o-ring-o-ringnya kita lepaskan ya dan pisahkan ya, supaya tidak kakeum ku karbu cleaner, nantinya bisa meral ataupun bekah ya guys ya. Nah kemudian sediain saja karbu cleaner yang dari aspirin ya, mau bebas, mau pakai apa saja boleh ya, asal jangan menggunakan BBM karena gak bakalan kena ataupun rontok kotorannya. Tuh lumayan ya, kotor sekali di bagian manifold intake-nya. Terus kita sebrot-sebrot menggunakan karbu cleaner sampai bersih ya. Nah setelah bersih kita kuas-kuas ya. Nah, mau pakai kuas boleh, mau pakai sikat huntu boleh, tenan naon, yang penting pembersih ya. Kemudian sebrot lagi luar dalamnya ya sampai bersih, sampai herang ya. Itu kudu bersih teuing lah luaran mah, nu penting jeroanana herang we lah. Supaya henteu kotor teuing. Adagleug loba daki itulah matak ngeberbed kena motor noge. Nah kemudian kita pisahkan ya. Untuk yang satunya lagi sama kita kuas-kuas dulu ya,
sampai bersih, sampai herang. Nah, setiap lubang pentorinya kita semprot menggunakan carbo cleaner supaya si kotorannya rontok ya, hilang pada leungit. Nah, kemudian untuk di bagian lubang EICP dan juga idle screw sama kita semprot ya. Untuk sensor TP gak usah disemprot ya, biarin saja ya, karena itu gak akan kotor, tenang saja. Nah, bagian koin kupu-kupu biasanya kotor tuh, kuas-kuas lagi terus sampai bersih ya. Nah, serasa sudah bersih kita pisahkan ya, simpan. Kemudian untuk sensor ICP cuman lubangnya doang yang disemprot, untuk di bagian soketnya gak usah ya. Nah, untuk idle screw sama kita bersihkan, dan juga plunger di bagian ICP bersihkan. Nah, pisahkan. Setelah itu kita semprot menggunakan angin kompresor ya, supaya si kotorannya pada ngaceng ya, leungit. Kemudian rakit o-ring, perhatikan. Nah, pas-paskan ya dengan manifold intake tersebut. Kemudian sediain saja baut dan juga kunci lap lantainya. Nah, kita baut, ada 2 buah baut ya. Nah, kita putar, sediain kunci lap lantai ya. Nantilah kita dikencenginya lagi ya, setelah semuanya terakit. Kemudian per plungernya kita tarik sedikit ya, supaya si stasionernya itu enakeun. Nah, tuh main kan sekarang mah, udah mantap lah pokoknya mah. Dan ini si bagian idling stopnya juga tidak bekerja ya, tidak berpengaruh. Nah, kita rakit saja tuh. Sediain saja kunci shock T25 ya, bintang T25 yang kecil. Kalau yang biasa itu sering selek ya, sering dol. Nah, kemudian pernya kita pasangkan ya, untuk di bagian idle screw. Ngaceng ya. Tarik lagi pernya, hati-hati o-ringnya jangan sampai melintir. Kalau melintir nantinya bisa bocor ya, dan stasioner pun tidak akan normal. Nah, obengnya itu lagi dicook ku anak kecil ya. Nah, langsung dicewat lah, ganggu wae cenah. Nah, kemudian putar setel ya, mentokin dulu. Kemudian setelah mentok kita putar ke belakang ya, berlawanan arah jarum jam ya, 2 putaran sampai 2 putaran setengah itu sudah cukup. Kemudian tali gasnya kita pasangkan kembali. Sediain saja untuk kunci pasnya yang 12 mili ya. Nah, kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan, nantinya susah, muka repot deh lah. Nah, untuk di bagian ruangan manifold intake sudah kita bersihkan ya, sampai herang dan glow up, sampai tidak ada daki ataupun kotoran yang mendagleg ya. Nah, kita pasangkan. Nah, harusnya cep ya, ini susah tuh ngait di bagian box filter. Nah, setelah terpasang, sediain untuk soket dulu kita pasangkan ya, soket ICP dan juga TP ya. Kemudian mur, 2 buah mur kita pasangkan. Nah, kemudian kunci 10T nya kita sediain saja ya. Nah, kita putar, kita kencangkan secukupnya saja dan secara merata ya guys ya. Nah, setelah kencang, kemudian injektor kita pasangkan ya. Perhatikan ada o-ring injektor, jangan sampai tidak terpasang. Nah, pas-paskan ya dengan lubang baut tersebut. Serasa sudah pas, sediain saja baut, 2 buah baut ya, baut 10. Kemudian kita kencangkan ya. Untuk penyakit berbed itu ada beberapa faktor ya, bisa dari throttle body yang kotor, kemudian sensor-sensor yang bermasalah, ataupun kabel ada yang putus ya. Pokoknya banyak lah, bukan 1-2 aja ya untuk inti permasalahannya, tapi ada beberapa faktor yang kasus berbed itu. Nah, kemudian untuk di bagian bracket tali gas kita pasangkan. Setelah itu kita reset ya. Nah, kita reset manual ya di bagian soket DLC nya.
Nah, kita tancapkan mau pakai kabel, kawat ataupun penusuk gigi, huntu ya, boleh saja ya. Yang penting ada penusuk. Nah, setelah itu kita cek dulu ya untuk di bagian indikator milnya. Apakah ada kode kerusakan ataupun sejarah ataupun riwayat ya. Kita cek dulu. Kunci kontak on. Nah, ternyata ada ya. Itu menimbulkan 8 kali kedipan. Nanti kita reset ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu sudah jelas. Berarti sejarah ataupun riwayat kode kerusakannya akan kita hapus ya, supaya tidak ada virus ataupun data yang tersimpan di bagian soket DLC ya. Nah, kita kunci kontaknya, kita matikan dulu. Kemudian lanjut ke bagian soket DLC. Kemudian kunci kontak on. Setelah itu kita hitung ya sampai 3 detik setelah dikunci kontak on. Kemudian lepaskan, kemudian tojos lagi ya. Nah, sampai masuk. Nah, setelah itu kita cek ke bagian atas ya, di bagian lampu indikator milnya. Apakah masih mau berkedip atau tidak ya. Nah, kalau misalkan berkedipnya seperti itu, berarti tandanya reset sudah berhasil ya. Nah, tidak ada kedipan 8 kali, itu aman ya sekarang mah. Nah, ada juga yang melotot. Nah, bebas lah, yang penting reset berhasil. Kemudian kita lanjut beralih ke bagian sensor EOT. Kita lepaskan ya, engine oil temperature. Kita lepaskan, sama kita tusuk ya. Nah, di situ banyak cairnya ya, banyak air. Nah, sedain saja kabel tuh sama kayak yang tadi, tusuk saja kedua-duanya. Kemudian kita kunci kontak on kan ya. Nah, setelah kunci kontak on, hitung sampai 5 detik ya, ataupun 3 detik. Nah, setelah itu jangan dulu langsung dipasangkan, hitung lagi sampai 5 detik ya. Setelah itu kita pasangkan, baru kunci kontak off kan dulu ya. Nah, pasangkan. Set. Nah, sampai ada bunyi klik, itu tandanya sudah masuk. Kemudian kita cek ya di bagian indikatornya, apakah melotot, apakah mau berkedip. Nah, di sini untuk mil indikatornya melotot ya, itu tandanya reset berhasil ya, EOT dan juga DLC ECU ya. Kemudian kita setting mode ya, tarik gas, susah ya, nggak ada yang pegangin ini HP-nya, jadi agak ribet sedikit. Jadi kita taruh dulu di bawah untuk HP-nya ya, nggak ke record untuk caranya. Nah, kita tuna dulu ya HP-nya, kemudian tarik gasnya ya. Sebelum dikunci kontak, tarik sampai mentok ya gasnya. Setelah itu kunci kontak on, jangan dulu dilepas sampai berkedip. Nah, setelah berkedip baru kita lepaskan gasnya. Kemudian kita lihat dan hitung ya berapa kedipan. Nah, ternyata satu panjang ya dan lambat, itu tandanya setting mode berhasil ya guys. Nah, kemudian kunci kontak off. Kemudian untuk jumperannya kita lepaskan ya di bagian soket DLC, cabut saja ya. Nah, setelah itu kita kunci kontak on dan kita hidupkan ya. Nah, sekarang mah 1 kali starter juga mantap ya. Ketika kita gas blyer, itu si gasnya responsif banget ya, beda dari yang sebelumnya. Tuh, sekarang mah responsif tuh. 1 kali metot langsung ngagaur ya gasnya, oke. Itu beberapa heula ataupun langsung modar ya. Aman, pokoknya mantap lah sekarang mah blyer sambil dicek tekanan full pump aman. Nah, udah mantep lah, kita kasih saja ke konsumennya, langsung kita cairkan ya buat ngopi dan udud ya guys ya. Nah, sambil kita cek untuk di bagian idling stopnya apakah mau bekerja atau tidak ya. Untuk yang sebelumnya idling stopnya itu tidak bekerja sama sekali ya. Nah, kita matikan dulu. Idling stop dalam keadaan on ya. Kemudian kita engine on starter lagi, kita blyer dulu sampai 80 km per jam. Ya, pokoknya tariklah gasnya betot we, tong asa-asa betot nah, tapi jeung perasaan nantinya bisa jebol ya, namun sakalikeun mah. Nah, kita cek ya untuk di bagian idling stopnya. Nah, biarin dulu sampai stasioner normal ya. Mantap pokoknya malah.
belum bekerja cek deui lah di starter deui ya, jangan lupa. Kemudian kita tunggu ya sampai si idling stop itu nyala. Ketika ada nyala ya tuh, berarti itu tandanya sudah normal. Nah ini belum ada nyala. Nah sekarang mah udah ada nyala tuh. Nah, dalam hitungan 3 detik itu pasti modar motor ya. Tuh mantap lah, langsung digas, kudu di starter ya. Nah, tunggu deh modar deh. Aduh mantap, normal sekarang mah guys ya, gak ada berebet lagi, gak ada mati-matian lagi, pokoknya mantap lah sekarang mah. Nah langsung guys kita coba oleh ownernya langsung ya, oleh pemiliknya langsung. Tanpa dipasangkan dulu joknya ya, apakah ada berebet atau tidak. Nah dan ternyata aman ya, tidak ada kata berebet katanya. Udah mantap lah. Nah, langsung lah kita beresin tuh di bagian kabel-kabel bodi ini tergores oleh box filter ya. Oke guys, dan motor ini sudah dicoba sama ownernya langsung ya, sama yang punyanya. Dan motor ini alhamdulillah untuk berebet, nyendat-nyendat, dan mati-matiannya sudah hilang ya. Nah sekarang kita bakal memperbaiki di bagian kabel nih, kabel bodi. Nih, ini CKP, kemudian ke EOT dan juga ke sensor-sensor yang lain. Nanti kita bakal beresin karena ini tergores sama yang namanya box filter ya. Ini nih, nanti kita bakal beresin, oke? Udah kawat guys. Nah seleb, lumayan lah. Buang. Nah udah mantep lah, tinggal beresin ini nih kabel-kabel. Nunggu tiis dulu mesinnya ya.